Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Aji Nugroho selaku dosen mata kuliah fikih, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi mengenai waris yang beranggotakan 1. Muhammad Tegar Izul Haq, 2. Uswatun Hasanah, 3. Marwati. Yang pertama, pengertian waris. Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Yang kedua, dasar hukum penetapan waris. Yang pertama, Al-Quran, kemudian yang kedua, hadis, yang ketiga, ijma, dan yang keempat ada ijtihad. Kemudian yang ketiga, sejarah persyariatan waris. Pada zaman jahiliyah, bangsa Arab sudah menerapkan pembagian waris, tetapi amat sangat merugikan bagi kaum wanita. Di awal perkembangan Islam, Rasulullah SAW juga mulai memberlakukan hak waris mewarisi antara pasangan suami istri. Nabi Muhammad SAW kemudian memberlakukan kewarisan Islam dalam sistem nasab kerabat yang berlandaskan kelahiran. Pasca hijrah, turun ayat waris yaitu Surah An-Nisa ayat 11. Sesudah itu, turun pula ayat-ayat kewarisan lebih lanjut secara terperinci mengenai pembagian kepada para ahli waris. Kemudian yang selanjutnya, asas kewarisan dalam Islam. Yang pertama, asas integriti atau ketulusan. Yang kedua, asas ta'abudi atau penghambaan diri. Yang ketiga, asas hukukul makliyah atau hak-hak kebendaan. Yang keempat, asas hukukun takbiyah atau hak-hak dasar. Yang kelima, asas ijbari atau keharusan. Yang keenam, asas bilateral. Yang ketujuh, asas individual atau perorangan. Yang kedelapan, asas keadilan yang berimbang. Yang kesembilan, asas kematian. Yang kesepuluh, asas membagi waris harta warisan. Yang kesebelas, asas perdamaian dalam membagi harta warisan. Yang kedua belas, asas sosial dan kemanusiaan. Unsur-unsur kewarisan. 1. Mewaris. Mewaris adalah seseorang yang telah meninggal dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. 2. Ahli waris. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. 3. Maurus. Maurus adalah segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Syarat kewarisan dibagi menjadi 3. Yang pertama, meninggalnya mewaris, baik secara hakiki maupun secara hukum. Meninggal secara hakiki adalah ketika ahli medis menyatakan bahwa seseorang sudah tidak lagi bernyawa. Sedangkan meninggal secara hukum adalah seseorang yang oleh hakim ditetapkan telah meninggal dunia, meski jasadnya tidak ditemukan. 2. Hidupnya ahli waris, yaitu orang yang akan menerima warisan haruslah masih hidup secara hakiki ketika pewaris meninggal dunia. Yang ketiga, ahli waris diketahui. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing, misalnya suami, istri, kerabat, dan sebagainya. Sebab adanya kewarisan. 3 sebab yang menjadikan seseorang mendapat waris. Yang pertama, kerabat hakiki, yaitu hubungan yang ada ikatan nasab seperti ayah, ibu, anak, saudara, paman, dan seterusnya. Yang kedua, pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara syar'i antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim antar keduanya. Yang ketiga yaitu al-wala, yaitu kekerabatan karena sebab hukum, seperti seseorang yang membebaskan budak. Sebab penghalang kewarisan. Ada bermacam-macam penghalang seorang menerima warisan, antara lain 1. Perbudakan. Seorang budak adalah milik dari tuannya secara mutlak, karena ia tidak berhak untuk memiliki harta, sehingga ia tidak bisa menjadi orang yang mewariskan dan tidak akan mewarisi dari siapapun.
2. Karena pembunuhan. Seseorang yang membunuh orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka ia tidak dapat mewarisi harta yang terbunuh itu. 3. Karena berlainan agama atau ikhtilafu ad-din. Adapun yang dimaksud berlainan agama adalah berbedanya agama yang dianut oleh pewaris dan ahli waris. Artinya, seorang muslim tidaklah mewarisi dari yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya. 4. Karena murtad atau riddah. Murtad artinya seorang pindah agama atau keluar dari agama Islam, sehingga seseorang itu batal dan kehilangan hak warisnya. 5. Karena hilang tanpa berita. Seseorang hilang tanpa berita, tak tentu di mana alamat dan tempat tinggal selama 4 tahun atau lebih, maka orang tersebut dianggap mati karena hukum, dan yang menyatakan mati tersebut haruslah putusan hakim. Kita lanjut ke poin yang ke-9, yaitu ahli waris. Pengertian ahli waris sendiri adalah ahli waris adalah orang yang berhak menerima bagian harta warisan, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang mendapatkan bagian tertentu atau bisa disebut zawil furud, yang mendapatkan sisa atau asabah, yang terhalang, mahjub maupun yang tidak ditinjau. Dari sebab-sebab orang menjadi ahli waris dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah ahli waris sababiyah. Ahli waris sababiyah adalah ahli waris yang berhak menerima bagian harta warisan karena adanya hubungan perkawinan dengan orang yang meninggal, yaitu sepasang suami istri. Dan lanjut ke poin yang kedua, yaitu ahli waris nasabiyah. Ahli waris nasabiyah adalah ahli waris yang berhak menerima bagian harta warisan karena hubungan nasab atau pertalian darah dengan orang yang meninggal. Dan ahli waris nasabiyah itu dibagi 3 lagi, yaitu yang pertama usulul mayit, yaitu terdiri dari bapak, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya ke atas. Dan yang kedua furu'ul mayit, yaitu anak, cucu, dan seterusnya ke bawah. Dan yang ketiga adalah al-hawasyi, yaitu paman, bibi, anak-anak mereka, dan seterusnya ke samping. Lanjut kepada poin yang ketiga, yaitu pembagian ahli waris dari pihak laki-laki dan perempuan. Dari pihak laki-laki sendiri itu terdapat 15 ahli waris, yaitu terdiri dari suami, anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek dari bapak, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung dari bapak, paman sekandung dengan bapak, dan paman seayah dengan bapak. Dan anak laki-laki, paman sekandung dengan bapak, terus anak laki-laki, paman seayah dengan bapak, orang yang memerdekakan, dan yang terakhir adalah orang yang memerdekakan. Semisal orang itu budak dan dimerdekakan seorang, budak itu meninggal, jadi orang yang memerdekakan itu termasuk ahli waris. Jika dilihat dari ahli waris perempuan, terdapat 10 ahli waris dari golongan perempuan, yaitu yang pertama istri, terus anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek dari ibu, nenek dari bapak, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, atau orang perempuan yang memerdekakan yang terakhir. Lanjut ke poin yang 4, yaitu furudul muqaddarah dan zawil furud. Apa sih yang disebut dengan furudul muqaddarah? Furudul muqaddarah adalah bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan Al-Quran bagi ahli waris tertentu. Contohnya ada yang bisa mendapatkan bagian setengah, 1/4,
1/8, 1/3, 2/3, dan yang terakhir 1/6. Nah, kalau zawil furud itu adalah orang-orang dari ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu sebagaimana di atas tadi yang sudah disebutkan. Contohnya, bapak itu mempunyai 3 kemungkinan, yaitu bapak bisa mendapatkan harta warisan 1/6 jika bersama anak laki-laki, dan yang kedua mendapatkan 1/6 plus asobah jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Dan kemungkinan yang ketiga, bapak itu mendapatkan asobah atau sisa jika tidak ada anak. Itu contoh dari bapak. Nah, kalau lebih lengkapnya bisa dilihat di makalah, itu sudah disebutkan lengkap. Oke, lanjut. Yang poin ke-10, yaitu harta yang harus dikeluarkan sebelum harta warisan itu dibagi. Yaitu yang pertama adalah zakat. Apabila harta tersebut yang akan dibagi seperti tanah atau uang itu sudah, atau emas yang ada itu yang wajib dizakati itu sudah mencapai nisab dan sudah dimiliki setahun, itu wajib dikeluarkan zakatnya dulu sebelum harta itu dibagi. Yang kedua, biaya pengurusan jenazah. Biaya penyelenggaraan pemakaman, pengurusan jenazah, mulai dari kain kafan, penguburan, terus upah bagi yang menguburkan, itu diambil dari harta yang si orang yang meninggal sebelum warisan itu dibagi. Nah, bagaimana jika si yang meninggal itu tidak memiliki harta? Jika tidak memiliki harta, maka diambilkan dari harta-harta dari ahli warisnya tersebut. Nah, poin yang ketiga, membayar hutang. Bagi ini pokoknya kalau si mayat itu memiliki hutang kepada siapapun, itu harus diselesaikan dulu sebelum harta warisan dibagi. Dan begitu pula seperti pengurusan jenazah dan pembayaran zakat tadi, pengurusan jenazah, jika si yang meninggal itu tidak memiliki harta, maka yang wajib membayarkan hutang si yang meninggal itu adalah anaknya, ya ahli warisnya. Nah, dan yang terakhir, yang keempat, yaitu wasiat. Nah, jika seseorang yang meninggal itu berwasiat, misalnya tanah ini harus disumbangkan ke masjid, nah, itu harus ditunaikan dulu sebelum harta warisan dibagi. Dan wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris, dan wasiat itu maksimal 1/3 dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Oke, lanjut ke poin selanjutnya, yaitu poin yang ke-11, yaitu hijab dan mahjub. Hijab yaitu pengguguran atau penghapusan hak waris seseorang, baik sama sekali dia tidak mendapatkan atau hanya sebagian dari harta waris karena ada ahli waris yang lebih dekat dengan orang yang meninggal, itu dari hubungan darahnya. Nah, dan macam-macam hijab itu ada 2, hijab hiruman dan hijab nuksan. Hijab hiruman yaitu penghapusan seluruh bagian karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang meninggal. Contohnya, cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak mendapatkan bagian selama masih ada anak laki-laki. Yang kedua adalah hijab nuksan, yaitu pengurangan bagian harta warisan karena ada ahli waris yang bersama dengan dia. Contohnya, istri bisa mendapatkan harta 1/4 bagian, tetapi jika yang meninggal itu memiliki anak, maka bagian istri menjadi berkurang, yaitu menjadi 1/8. Dan yang
kedua yaitu mahjub. Pengertian mahjub adalah orang yang terhalang sebagian ataupun seluruh dari bagian harta warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat dengan orang yang meninggal. Mahjub itu adalah orangnya. Kalau hijab itu yang menghalangi atau sebab-sebab terhalangnya dia mendapatkan warisan itu. Dan lanjut ke poin yang terakhir yaitu contoh penghitungan warisan. Nah, ini memang agak agak rumit sedikit. Ini satu contoh saja ya. Ini contoh satu kasus, seorang perempuan meninggal dunia dengan ahli waris atau ahli warisnya yaitu suami, seorang ibu, dan seorang anak laki-laki. Semuanya satu. Harta yang ditinggalkan sebesar 150 juta. Maka bagaimanakah pembagiannya? Langkah pertama kita lihat dulu bagian-bagiannya. Suami itu dapat berapa jika 3 itu kan tidak ada yang terhalang. Nah, 3 itu tuh bagiannya masing-masing tuh seberapa? Nah, suami nanti dapat 1/4, ibu mendapatkan 1/6, dan anak laki-laki mendapatkan asobah atau sisa. Nah, pembagiannya bagaimana? Yang pertama kita cari dulu KPK-nya dulu dari 4 dan 6. Maka akan ketemu 12. Nah, setelah ini gimana nyari ininya? Setelah itulah ini namanya siham. Cara mencari siham adalah 1/4 kali 12, maka akan ketemu sihamnya ini. Nah, 1/4 kali 12 nanti ketemu 3. Nah, yang ini 1/6 kali 12 akan ketemu 2. Nah, karena anak laki-laki asobah, jadi 12 dikurangi 5 ini akan ketemu 7 karena dia sisa. Nah, mahjub siham adalah jumlah siham seluruhnya itu berapa. Nah, setelah itu baru dibagi. Harta tersebut pertama kan dibagi 12 dulu, 12 bagian. Yang masing-masing itu senilai 12.500.000. Nah, kan suami mendapatkan sihamnya ini 3. Jadi suami itu mendapatkan harta 3 gimana ini? Nah, ini 3 dikali 12.500.000. Maka seorang suami mendapatkan 37.500.000. Nah, ibu, begitupun juga ibu 2 kali 12.500.000 karena dia sihamnya 2. Jadi dikali 2 dia mendapatkan 25 juta. Nah, si anak mendapatkan asobah atau sisa dari keduanya yaitu 7 kali 12.500.000 yaitu 87.500.000. Nah, ini contoh pembagian harta warisan. Hartanya habis terbagi rata. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.